Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Ducati Gigi Dall'Igna menilai bahwa transisi MotoGP ke ban Pirelli pada tahun 2027 akan membawa dampak besar, bahkan lebih signifikan dibanding penerapan regulasi mesin baru 850cc. Setelah hampir 1 dekade menggunakan Michelin, MotoGP akan beralih ke Pirelli yang sebelumnya sudah menjadi penyuplai resmi di ajang World Superbike serta Moto2 dan Moto3 sejak 2024. Pirelli sendiri sudah menjalani uji coba perdananya bersama pabrikan MotoGP di sirkuit Misano, dan perubahan ini diprediksi akan mengubah peta persaingan. Bagi Dall'Igna, kunci utama terletak pada bagaimana tim memahami karakter ban baru agar bisa dimaksimalkan untuk performa di lintasan. Meski Ducati memiliki sejarah sukses bersama Pirelli di World Superbike, Dall'Igna tidak yakin pengalaman tersebut bisa menjadi keuntungan nyata. Hal ini karena spesifikasi ban MotoGP nantinya akan berbeda dari Superbike, baik dalam dimensi roda maupun desain. Selain itu, pabrikan lain seperti Yamaha dan Honda juga memiliki pengalaman serupa di World Superbike, sehingga tidak ada tim yang benar-benar unggul lebih dulu. Dengan demikian, adaptasi terhadap ban Pirelli akan menjadi tantangan baru bagi semua tim, sekaligus faktor krusial yang menentukan arah persaingan MotoGP mulai musim 2027. Marc Marquez membicarakan situasi sulit yang tengah dihadapi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Sebagaimana diketahui, Bagnaia sedang terpuruk. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu baru meraih 1 kemenangan dari 16 seri balapan yang telah digelar musim ini pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Terbaru, Bagnaia mencatat hasil minor di MotoGP San Marino 2025. Yang merupakan balapan kandang bagi Ducati, di mana ia gagal finish pada balapan tersebut. Situasi tersebut turut menyita perhatian Marquez. Ia sejatinya memprediksi kalau Bagnaia merupakan salah satu kandidat juara musim ini. Hanya saja pembalap asal Italia itu mulai kehilangan kepercayaan diri sehingga terjebak dalam situasi sulit. Meski demikian, Marquez yakin rekan setimnya itu akan bangkit dari keterpurukannya. Ia percaya Ducati akan memiliki 2 pembalap yang bersaing dalam perebutan juara musim depan. Saya yakin Pecco akan kembali. Dia akan kembali. Dia punya bakat, dia punya tim. Jika kami ingin yang terbaik untuk proyek ini, kami butuh 2 pembalap di puncak. Legenda MotoGP Andrea Dovizioso mengaku takjub dengan aksi Marc Marquez di MotoGP 2025. Ya, The Baby Alien tampil dominan di MotoGP 2025. Hingga seri ke-15, Marquez duduk di puncak klasemen dengan raihan 512 angka, unggul 182 poin atas Alex Marquez di posisi 2. Dilansir dari Motosan, Dovizioso mengatakan Marc Marquez sebagai pembalap yang punya semangat luar biasa. Semangat itu bisa dilihat saat sang pembalap mempersiapkan diri di setiap seri yang dimainkan. Ia pandai dalam mempersiapkan fisik dan memiliki mentalitas yang tepat, tetapi Anda juga membutuhkan keberuntungan. Marc telah membuat semua orang gugup. Semakin Anda melihat apa yang dia lakukan, semakin Anda berkecil hati. Alex Marquez mengaku gregetan melihat Marco Bezzecchi biarkan Marc Marquez menang di MotoGP San Marino. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 berjalan seru nan sengit. Sejak start, Bezzecchi langsung melesat memimpin balapan, diikuti ketat oleh Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez di posisi ketiga. Bezzecchi terus menempel ketat Marquez, bahkan sempat mencatatkan putaran tercepat. Namun Marquez kembali membalas dengan putaran terbaiknya di lap 25 dan memperlebar jarak menjadi 0,5 detik. Hingga 2 putaran terakhir, Marquez berhasil mempertahankan posisinya meninggalkan Bezzecchi dan mengamankan kemenangan. Di belakang, Alex Marquez berhasil mengamankan posisi ketiga. Mendapati hasil ini, Alex Marquez gemas dengan Bezzecchi.
Sebab menurutnya Bezzecchi sebenarnya bisa menyalip Marc Marquez dan meraih kemenangan. Legenda MotoGP Valentino Rossi dan tim balapnya Pertamina Enduro VR46 akan mengunjungi Jakarta pada 30 September 2025. Kehadiran mereka merupakan bagian dari acara spesial menjelang MotoGP Mandalika 2025. Momen itu jelas terasa spesial, mengingat ini akan menjadi momen istimewa karena Rossi akhirnya kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia sejak pensiun. Kabar kehadiran Rossi ini diumumkan langsung oleh laman resmi Pertamina Enduro VR46. Selain Rossi, dua pembalap tim VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio juga akan hadir. Kunjungan ini merupakan bagian dari kerjasama antara VR46 dan sponsor utama mereka, Pertamina Enduro. Sebelumnya, Morbidelli dan Di Giannantonio sempat mengunjungi Jakarta pada Januari lalu, namun kehadiran Rossi kali ini akan menambah kesan spesial bagi para penggemar. Selain itu, Rossi juga berpeluang untuk menyaksikan langsung balapan MotoGP Mandalika 2025 yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Rider KTM Red Bull, Pedro Acosta menegaskan dirinya akan tetap fokus menatap 6 seri balapan tersisa di MotoGP 2025. Ya, Acosta masih tampil inkonsisten di MotoGP 2025. Dia bahkan gagal finish di balapan utama MotoGP San Marino yang digelar akhir pekan lalu. Namun demikian, Acosta ogah terlalu lama meratapi kegagalan di Italia. Dia memilih untuk fokus menatap balapan tersisa musim ini. Sekarang kami memiliki sirkuit dengan sektor kedua yang cepat seperti Jepang, Indonesia, Phillip Island, dan Malaysia yang menunggu kami. Saya harus fokus pada sisa kejuaraan ini. Masih banyak balapan dan peluang bagus yang tersisa yang mungkin bisa kami manfaatkan. Kami akan punya waktu setelah Valencia untuk memikirkan tahun depan. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil luar biasa pada Junior GP Misano 2025. Start dari posisi kelima, Veda mampu mempertahankan posisinya di sepanjang jalannya lomba. Usai berjuang keras, pada akhirnya rider muda Indonesia itu berhasil mengamankan posisi keempat di Race 1 Junior GP Misano 2025. Pada race 2, Veda meraih hasil kurang maksimal. Di sepanjang jalannya balapan, Veda gagal menyodok ke barisan depan dan harus puas finish di urutan ke-9. Sementara itu, Kiandra Ramadipa yang turun di kelas European Talent Cup mampu menunjukkan performa konsisten. Pada race 1 ITC Misano, Kiandra berhasil finish di peringkat kelima. Sayangnya di race 2, Kiandra gagal finish setelah mengalami insiden di awal lomba. Max Verstappen kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan. Menariknya, hasil tersebut juga membuat Verstappen meraih Grand Slam ke-6-nya di Formula One. Grand Slam sendiri adalah pencapaian langka dalam Formula One, di mana seorang pembalap harus meraih kemenangan, start dari posisi terdepan, memimpin seluruh putaran, serta mencatatkan lap tercepat. Pencapaian pembalap asal Belanda itu menyamai rekor Lewis Hamilton dalam era modern. Rekor terbanyak masih dipegang legenda Formula One Jim Clark yang meraih 8 Grand Slam pada periode 1962 sampai 1965 bersama Lotus. Kemenangan di Baku membuat Verstappen kini hanya tertinggal 69 poin dari pemimpin klasemen sementara Oscar Piastri dengan 7 seri tersisa. Persaingan perebutan gelar dipastikan tetap panas menuju Singapura yang dikenal menuntut downforce tinggi.